Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Iqbal Hanifudah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDIT Al-Uswah Jakarta Selatan. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi terkait kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai tugas koneksi antar materi modul 1.1. Bapak dan Ibu yang kami hormati, setelah saya mempelajari tentang modul 1.1, maka saya mendapatkan beberapa kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama adalah berkaitan dengan pengajaran dan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun batin. Pendidikan juga bersifat menuntun dan menguatkan kodrat yang ada pada anak. Pendidikan bertujuan agar anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Berkaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, Ki Hajar Dewantara memandang bahwa sejatinya pendidikan harus menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman, di mana kodrat zaman saat ini setiap anak dituntut untuk memiliki keterampilan abad 21 yang diantaranya adalah berpikir kreatif, berkolaboratif, komunikatif, dan berpikir kritis. Kemudian kodrat alam juga harus disesuaikan dengan konteks lokal sosial budaya di mana murid tinggal. Dan selanjutnya, pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam hal pendidikannya berkaitan dengan budi pekerti. Beliau memandang bahwa pendidikan tidak hanya sekedar mentransfer pengetahuan saja, akan tetapi juga menumbuhkan budi pekerti yang baik, di mana budi pekerti atau watak merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri dan kesadaran sosial serta bertanggung jawab dalam memerdekakan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Lalu timbul pertanyaan reflektif. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Kemudian yang kedua adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga adalah apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak dan Ibu yang kami hormati, beberapa hal yang awalnya saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah yang pertama, bahwasannya metode ceramah adalah metode yang paling cocok dalam digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kedua, ketuntasan dalam penyampaian materi itu lebih penting daripada memahami karakteristik dan kebutuhan murid. Kemudian yang ketiga, tingkat keberhasilan anak lebih terfokus pada aspek kognitif saja. Jika nilai sudah mencapai KKM, maka dianggap sudah berhasil. Kemudian saya juga beranggapan saat itu bahwasannya murid ibarat seperti halnya kertas kosong. Orang tua dan gurulah yang menuliskan berbagai hal di kertas kosong tersebut pada diri anak. Kemudian saya juga memandang bahwasannya saat itu kewajiban guru hanya sebatas mengajar saja, dan murid adalah hanya bertindak sebagai objek pembelajaran. Akan tetapi setelah mempelajari modul 1.1 tentang konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan, akhirnya saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan dalam proses belajar mengajar selama ini tidaklah tepat. Dan akhirnya setelah mempelajari modul 1.1, banyak perubahan dalam hal pemikiran dan paradigma saya setelah mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antara perubahan pemikiran dan paradigma tersebut adalah saya meyakini bahwasannya yang pertama, anak-anak hidup sesuai kodratnya masing-masing. Kemudian yang kedua, bermain merupakan kodrat dasar anak-anak. Dengan bermain, maka budi pekerti anak akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kemudian yang ketiga, pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas itu harus menyenangkan dan berpihak pada anak. Karena tadi disampaikan bahwasanya kodrat dasar anak adalah bermain, dan kita juga harus melakukan pembelajaran yang berpihak pada anak.
Kemudian yang keempat, seorang pendidik harus bisa menjadi teladan, fasilitator, dan motivator yang baik untuk murid. Kemudian yang berikutnya adalah pendidikan juga bertujuan menumbuhkan budi pekerti yang baik pada anak. Jadi tidak hanya sebatas mentransfer ilmu pengetahuan saja. Dan ada hal lain yang berubah, yaitu yang pertama adalah proses pembelajaran harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup semua aspek. Tidak hanya kognitif saja, akan tetapi juga mencapai aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid tidak lagi hanya menjadi objek pembelajaran, akan tetapi sekarang murid adalah menjadi subjek pembelajaran. Murid dapat bebas berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai minat dan bakatnya. Dan yang kedelapan adalah pembelajaran yang berpihak pada anak akan dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan mendalam bagi anak. Sehingga akan meningkatkan tingkat pemahaman untuk murid terhadap ilmu tersebut. Lalu, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar pembelajaran di kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Tentunya berdasarkan apa yang sudah saya pelajari dari modul 1.1 dan dari refleksi yang tadi saya lakukan, maka saya akan melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah menerapkan pembelajaran yang lebih variatif lagi. Tidak hanya menggunakan metode ceramah, akan tetapi mencoba memberikan pendekatan pembelajaran yang lebih bervariasi, yang menyenangkan dan berpihak pada anak. Kemudian yang berikutnya adalah pembelajaran harus menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman, yaitu pembelajaran abad 21 yang membentuk peserta didik untuk mempunyai keterampilan abad 21. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi menuntun tumbuh kembangnya kodrat yang dimiliki oleh anak. Karena kita meyakini bahwasanya anak punya kodratnya masing-masing, yang masih samar-samar, yang butuh untuk ditebalkan kodrat baiknya dan disamarkan kodrat buruknya. Kemudian yang terakhir adalah dalam hal ketuntasan penilaian, kita tidak hanya berfokus pada ketuntasan nilai kognitif saja, akan tetapi juga fokus pada penguatan budi pekerti. Dan yang terakhir, saya akan menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ketika beliau menyampaikan pendidikan berpusat pada anak menurut Ki Hajar Dewantara. Ada suatu kalimat yang istimewa yang beliau sampaikan. Pendidikan yang berpusat pada anak menurut Ki Hajar Dewantara adalah bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Demikian yang dapat saya sampaikan pada sesi ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru